MBJ Hobi Bola guys. Ngopi santai bahas bola sampai puas. MBJ Ngopi Bola guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita MBG Ngopi Bola guys. Kumpas tuntas fakta sepak bola yang ada di lapangan. Aduh, nggak kerasa kita udah bikin video yang keempat atau kelima lah ya, membahas tentang sepak bolaan luar dan dalam negeri ya. Dan tidak terasa juga Piala Dunia sudah masuk ke fase apa nih Ki? Knockout. Knockout 32 besar. Banyak kejutan ya. Banyak Tim yang masuk. Ada 16 tim yang udah gugur. Selanjutnya bakal diadu di babak knockout, yang kalah langsung pulang. Dan Bawa kita koper ya Bawa koper pulangnya enggak, dia bawa biji. Tidak ada kesempatan kedua ya kali ini ya. Ya udah pokoknya kalah. Tidak ada kata seri. Ya kalau seri ya adu penalti ya. Kalau adu penalti masih seri lagi ya udah. Oh, berarti nggak ada perpanjang waktu atau adu penalti? Perpanjangan biasa. Ada Perpanjangan. Banyak kejutan kan, udah banyak kejutan. Nah, nanti malam udah mulai main kan. Mungkin pas video ini ditayangin udah ada hasilnya ya. Cuma kita tetap aja coba mau tetap coba prediksi semua tim yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Kemarin prediksi kita juga banyak yang meleset ya. Iya. Salah satunya Korsel tuh ya. Ya Korsel, paling ini kan Turki di ya? Turki ya, paling Korsel, benar. iya. Turki gagal guys. Langsung aja dimulai ya. Dimulai di Langsung aja. game pertama buat ntar malam nih langsung main Ini di game dikenalin dulu pertama. nih Cio gitu. Oh Bukan, iya. bukan lagi sekarang. Raja Kunlun. Raja Kunlun dan gua Abdi. Kemudian Gua presiden Juventus FC ya. Ah. Nama gua Alessandro Gianluigi Budi. bukan Buffon ya. Bukan. Bukan. Harus I Oh belakangnya. iya benar. Gianluigi Buffon. Iya, gua takut di situ tuh. Gua takut dipelesetin lagi. Iya kan dia salah satu penjaga gawang ini yang luar biasa. Yang Gupron. Langsung aja Bud, kita mulai Bud di game langsung. Apa di nih kita game mau bahas? game pertama aja langsung itu kan langsung Ada apa nih yang masuk? Pertama tuan rumah dong. Iya, Afrika Selatan Lawan sebagai Tuan rumah lawan tuan rumah kan. lawan tuan rumah Kanada yang nggak main di rumah ya. main rumah. Nah ini nih prediksi menurut lo, prediksi siapa yang bakal kalah nih? Yang kalah lah. Soalnya ini dua pertandingan ini kan pertandingan yang bisa dibilang bikin semua orang susah. Selalu buka Google. Ya. Soalnya nggak ada yang tahu nih pemain keduanya. Jadi kita buka Google Kalau terus gua, kan. Kalau gue nebak yang kalah sih gak bisa ya, tapi gue nebak yang menang kali ya. Ya sama aja lah. Gue Lu milih gak yang bisa mana nebak kalah. yang kalah tuh. Ini kalau ngelihat dari ini ya, meskipun nggak main di kandang, kayaknya Kanada masih gue unggulin ya. Kanada ya. Selain Iya, Afrika juga mainnya jelek ya. iya Ya, kayaknya kalau juga. kalau ini udah sepakat sih, soalnya bukan karena kualitas Kanadanya lebih bagus ya. Iya. Bagus. Karena Afrika lolos pun karena di grupnya itu memang pertandingannya benar-benar, kalau menurut gua agak boring sih ya kemarin Ya, hoki, tuh. hoki, Ya hoki. hoki. Jadi lolos pun karena hoki ya. Oke, Karena lawan Korea juga iya, kan. lawan Korea juga kan ya nggak terlalu ini ya. Jadi kayaknya emang gua lebih menjagokan Kanada sih. Meskipun nantinya mungkin nggak main di kandang ya. Maaf kan. Ada tamu lewat. Wow. Preman sini kemana nih? Tar dulu. Kamu lewat. Ya, nggak dah. apa-apa. Berarti lu juga Lanjut. 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 Ya gitu. Jadi prediksi gua kayaknya Yang menang kambing. Pela kambing lu. Kampung ya. Yang lihat yang tadi kayaknya hadiahnya kambing Iya. deh. Menang Kanada ya. Iya, Kanada kayaknya bukan karena apa-apa ya, selain atmosfer di Kanada kayaknya meskipun nggak jadi tuan rumah tetap ke bawah deh di pertandingan nanti, meskipun main di luar Kanada Ya. akan tetap atmosfer pertandingannya kayaknya memang lagi menggebu-gebu banget di Kanada. Kayaknya mungkin ya kalau gua harus bicara skor mungkin 2-0 lah. Ya udah. Gue juga sepakat sih, soalnya gua bingung milih salah satu, soalnya ini susah ditebak ya. Iya, Udah gue juga ya. tangting-tung aja udah Kanada aja. Jarang ketemu juga kayaknya ya Iya, kedua enggak. tim ini juga. Iya, makanya ini pertandingan yang susah buat semua analis mungkin kan. Banyak-banyak buka Google lah. Iya, iya. Soalnya pertandingan juga pasti yang di babak grup jarang ada yang nonton ini Jarang tim ada yang nonton dua juga tim. kayaknya. Kalau ini lu udahlah ya, ikutan aja lu mah ya. Hah? Ikutan aja udah lah ya. Ya udah gue ikut Soalnya aja. pertandingan ini kan Ya pokoknya mah dua tim ini siapa yang hoki aja sih Iya, itu dah. aja lah ya. oke ya, Siapa yang Kanada hoki ya. aja. Oke, satu masuk Kanada.
Kanada lolos. Buat pertandingan kedua nih, pertandingan kedua ini Ada siapa di situ? pertandingan Subasa lawan Sananta ya. Iya. Sana. Enggak, Oh, lawan ini lawan apa? Santana. Santana. Iya. Raul. Iya, pokoknya Subasa lawan Sananta nih. Roberto Carlos. Roberto Honggo kali. Oh iya, Roberto Carlos tuh. Roberto Carlos. Bapak tirinya Subasa itu. Iya. Jadi gimana nih Brazil Yang Jepang? lagi seru-serunya juga. Ya, nih. menurut gua nih kan di Jepang sendiri banyak yang tiba-tiba jadi Misugi Jun. Kenapa tuh? Cedera semua. Di Jepangnya banyak yang jadi Misugi iya, Jun, iya. jadi cedera semua. Iya. Ya, tetap Di- gua unggulin Brazil tetap. Iya. Itu juga yang bikin di pertandingan terakhir Jepang kayak kehabisan bensin ya. Iya. Lawan Swedia tuh harusnya sih bisa menang 1 atau 2 gol, tapi ternyata karena banyak yang cedera kayaknya ya jadi nggak maksimal penampilan Jepang di pertandingan terakhir itu lawan Swedia. Ini gua udah nggak usah banyak omong kalau ini. Kayaknya Jepang walaupun 2 game terakhir di uji coba menang lawan Brazil, cuma kan ini skuadnya benar-benar pincang ya. Gua Iya, nggak beda. nggak bisa jagoin Jepang di sini. Sorry to say. Walaupun gua favoritin Jepang ya buat Iya. melaju sejauhnya, kayaknya emang susah buat di pertandingan ini. Apakah alur anime Kapten Tsubasa bisa sesuai dengan kenyataan? Bukan sesuai kali ya. Ini namanya lanjutannya. Oh, kelanjutannya. Lanjutan dari Subasa. Kan Subasa di Road Road to to 2002 kan itu kan selalu kalau lu nonton dulu. Oh, kalau udah lawan Brazil aja, udah ulang lagi dari awal kan. Kapten Tsubasa. Nah, ini lanjutannya nih. Ntar malam besok atau ntar malam ya nanti ada lanjutannya ya. Ini lanjutan dari Subasa itu. Kalau gue sih pertandingan Jepang lawan Brazil nih kayaknya emang bakal jadi salah satu yang menarik ya nggak sih? Iya, di Kalau babak ngelihat 16 dari besar ini. yang ketemu itu ya kayaknya emang ini salah satu yang patut ditunggu juga. Selain Maroko sama Belanda sama Portugal, Kroasia Ya, ada juga ini derby Amerika Latin ya, Meksiko Ekuador. Iya. Ini yang ditunggu juga. Tapi kalau ngomongin Jepang sama Brazil nih, karena di pertandingan terakhir kan di uji coba ya kalau nggak salah Brazil kalah ya 3-2 kalau nggak salah. Iya. Jadi meskipun emang Brazil lebih dijagokan, tapi Jepang juga bakal memberi perlawanan yang alot sih kayaknya. Nggak mudah lah ya. Nggak mudah lah. Nggak memberikan Iya. Brazil enak kok Iya. gitu kan. Singkat aja langsung. Jepang Brazil. Brazil ya. Brazil. Kali ini harus Brazil Oh, meskipun berharap singkat aja Jepang, langsung. tapi Brazil. Brazil. Tapi kalau Jepangnya bisa bikin Ya, kita berharap ya, Jepang berharap ikutan. Jepang menang, tapi Cuma kita prediksinya Brazil ya. Brazil kayaknya. Berarti yang lolos. upsell Brazil. Oke. Lanjut. Di pertandingan ketiga ada apa, Bud? Jerman melawan Paraguay. Ya udahlah, jangan Kayaknya- bahas ya ini mah ya. No debat ya. Walaupun Jerman kemarin kalah kayaknya Iya, Ya. kalah juga di pertandingan yang sebenarnya udah nggak nentuin kan. iya kalah juga walaupun dia full tim kayaknya walaupun lawannya Paraguay ya yang dibantai sama Amerika. Iya. Ya gua tetap sih ini nggak Iya. bisa di 80% lah ya. ya kasih dong. 80%. 80%. Ini udah nggak usah dibahas ya kalau ini Iya, ya. kalah kayak Soalnya mau dibahas gimana juga Paraguay cuma mainnya juga nggak terlalu iya, mewah gitu. Iya, lolos pun ya. Ya lawan Turki main parkir bis total gitu kan. Iya. Ya nggak inilah. Dah, Jadi kunci aja kayaknya itu mah. ya Jerman deh kayaknya ya. Berarti No pertama debat. Kanada, Kanada, Brazil, Jerman, Jerman. Oke. Pertandingan keempat, Bud, ada. Belanda, Maroko. Nah, ini baru seru nih. Bahas dikit nih, Nah. kita bahas ya. Ini lumayan seru nih. Ini agak beda dari yang lain gua. Tapi menurut gua ya Maroko ini bukan tim yang bisa dikalahin gitu aja ya di Piala Dunia ya. Ya. Tim yang keras lah Ya. hitungannya kalau di Piala Dunia nih. Belanda juga menurut gua salah satu kontender juara. Sebelumnya kan gua nggak prediksi Belanda cuma kuda hitam ya. Tapi ngelihat gaya mainnya dia ini ada di level yang sama kayak Prancis dan Argentina menurut gua. Yang ketiga Belanda di sini. Malah Spanyol menurut gua mainnya kurang bagus kan. Cuma lawannya Maroko. Walaupun bagus kata Iya. gua bakal kesandung di sini walaupun Belanda nggak pernah kalah dalam waktu ya kalahnya Belanda kan selalu di adu penalti ya. Jadi terakhir kalah Belanda itu lawan Spanyol 2010 udah lama Ya, banget itu golnya Iniesta. Jadi gua sekarang dia bakal kesandung kayaknya. Hah? Serius Ki? Ya kalau gua prediknya Sana gua Maroko. ya Yakin. yakin. Tapi kalau dari track recordnya Belanda kan dia kayaknya Iya, walaupun kayak gitu gua nggak tahu deh. Kayaknya Maroko ngasih sesuatu. Kalau menurut gua ya, Iya. terserah menurut gua. lu Bud? Kalau gua ngelihat Maroko sih, kalau boleh jujur agak sedikit beda sama edisi sebelumnya yang bisa melangkah jauh ya. Cuman kali ini kalau boleh jujur kekuatannya nggak segarang edisi sebelumnya. Cuman
ngelihat Belandanya, progres Belanda tuh kayak Serem ya. grafiknya naik sih. Iya, serem banget emang. Naik sih dibanding pertandingan pertama yang lawan Jepang yang hasilnya seri. Di pertandingan berikutnya dia kayak memperbaiki penampilannya, lebih rapih lagi, nggak banyak ngelakuin kesalahan para pemainnya, lebih rapih lah. Jadi sorry tuh saya kayaknya Belanda Belanda ya? bisa unggul lah. Meskipun gak gede ya skornya. Gue supaya beda aja, kalau gue sih supaya beda. Ya. Ya kalau gue sih sama kayak lu, Bud. Belanda tuh lebih menjanjikan. Karena Belanda mungkin kalahnya mungkin di final aja. Sakit. Sorry, Ki. Sakit. Mungkin Belanda kalah di final. Sakit loh, nyelekit loh. Udah Belanda, gue main udah Belanda. Belanda. Di Gua final tuh Belanda. nyelekit. Berarti udah dapat 4 ya. Belanda nambah 1 jadi Belanda. Yang pertandingan kelima Ada ini kita yang ditunggu-tunggu juga Erling Haaland ya bakal main lawan Pantai Norway Gading. lawan Pantai Gading, Ya. Haaland lawan Drogba ya. Ya. Ini Pantai Gading itu Rupanya nonton ya. Pantai Gading ini salah satu yang gue prediksi waktu pertama-tama nih, ya kan, yang Pantai Gading ya kan, tapi Ya. Pantai Gading bisa lolos nih, kayaknya juga bikin kejutan lagi di Pantai Gading nih. Apakah The Viking akan mengalahkan tim Gajah? Ngelihat Gading. Gajah, Gading. kalau Pantai gue dulu Gading ya lawan dikit ya. Kalau gue ngelihat Norwegia kemarin ngistirahatin beberapa pemain, kayaknya Norwegia emang ngincer di pertandingan knockout ini sih kayaknya. Karena kalau Dia knockout mau- kan nggak boleh main-main. Bu. Iya, Nggak boleh kayaknya main-main mereka knockout. emang nyimpen tenaga, termasuk bintangnya juga disimpan kan di pertandingan terakhir. Jadi kayaknya emang ini bakal mati-matian banget di Norwegia. Ya. Terus dapat lawan juga yang secara permainan kayaknya memang sedikit di bawah Norwegia. Jadi menurut gua Norwegia harusnya bisa menang dengan ya boleh dibilang skor meskipun gak gede ya 2-1 lah. 2-1. Harusnya sih bisa ngalahin Ayo, Lodi. Pantai Gading. Gue mah ini kayak Pantai Gading ngasih kejutan gitu aja udah. Tapi untuk skornya gue nggak bisa tahu, gue nggak bisa mau atau apa maksudnya, apakah itu Norway atau Pantai Gading ya. Tapi Pantai Gading bakal ngasih kejutan. Gue dari sini gue nggak bisa milih nih, Ki. Udah situ aja sih. Ini gua. mah ngasih perlawanan Ngasih gitu. perlawanan. Kalau menurut gua ya, ini gua ya nebak semua pasti ke Norway ya. Soalnya anginnya lagi ke Norway. Lagi juga gua milih pasti Norway sih. Soalnya gua pengen ngeliat ini selebrasi Norway itu. Keren itu asli itu. Anjir banget ya. Ya. Jadi gue Walaupun- pengen panjang ngeliatnya gitu, pengen terus-terusan nih ada selebrasi ini, dan gue berharap Haaland ya terus melaju supaya bisa jadi ini kandidat top scorer. Kayaknya salah satu negara ataupun hal yang diingat di pertandingan di Piala Dunia berikutnya kayaknya Norway ya. Norway. Iya, Sama pasti akan ada Norway ini. Ya, di selebrasinya edisi dia. berikutnya. Sama iya gue berharap Haaland yang jadi top skor kan. Ya. Jadi Haaland terus melaju lah. Yang bisa nyingkirin Messi sama Mbappe kayaknya cuma Haaland gitu yang buat bisa jadi top skor. Tahun ini memang harusnya sih jadi panggung buat Haaland sama Mbappe ya. Harusnya bisa duel. Setidaknya mereka bisa jadi the next Ronaldo Messi lah, meskipun di kualitasnya belum bisa kita samakan, tapi kayaknya memang kandidat untuk menggantikan dua GOAT itu ya Haaland. Mbappe sama Haaland gitu loh. Tapi Kita ya berharap bagus ya. tapi sih wanti-wanti sama Norway Iya. karena emang terpaku pada Haaland ya, takutnya tim-tim yang akan melawan Norway itu pasti bakal ngunci Haaland. Enggak Haaland sih, Haaland tuh di Norway kayaknya orang yang kerja punya effort kerjanya lebih nih. Jadi bukan Ya, maksudnya tumpuan kalau semuanya kalau harus ke kunci Haaland gitu ya kan. Jadi kan Haaland top skor golnya. iya, kalau lu punya Haaland terus ada Charlotte juga kan lumayan berisi juga tuh sebenarnya Norway. Ada satu pemain juga tuh, tapi gue lupa ya, striker juga tuh satu, siapa ya lupa, itu mainnya bagus juga tuh. Pas kemarin meskipun kalah ya, dia main ngotot banget kemarin, kayaknya bakal bagus juga tuh tandemnya Haaland di depan. Nah, berarti apa nih kunci apa kunci? Udah lah itu Norway lah ya. Norway walaupun gua agak ragunya karena Haaland lagi enak-enaknya moodnya ya. Cuma di kemarin gak main total. Harusnya menurut gua kemarin mainin aja walaupun 10-20 menit ya. Soalnya moodnya Haaland lagi enak nih main, golin terus tuh, nyekor terus. Kalau dihilangin takutnya malah ngerusak. Performance ya. Iya, jadi udah dapat perform, lu nggak main, takutnya susah lagi nemu perform yang kayak gitu. Minimal 10 menit ya, 10 menit. Iya, Terakhir lah kayak gitu. tadi Messi misalnya gitu ya. Ngasih pemanasan lah buat Ngasih dia. jadi formnya Messi lagi enak-enaknya nggak Ya, diputus gitu nggak sama nggak starter main ya. ya tetap main gitu, ada sentuhan tuh. Udah, next. Next Norway, jadi tadi terus, Bud. Norway, Prancis, Swedia. Lanjutnya kita akan menebak langsung ke Prancis, sang kandidat kuat juara. Bang, udah ini mah. Bang, Swedia. ini mah. Selain Swedia lolosnya 3 terbaik ya, kayaknya ya emang Kalau ini mah. agak jomplang sih penampilannya. Benar. Iya. Prancis tuh lagi on fire banget di semua lini, Bos. Kayaknya
Ya lu nggak matiin terlalu banyak lah. Mbappe ada Dembele. Iya, Dembele hat-trick loh, Matiin bro. matiin Dembele lu ada Olise, makanya susah sih buat Jadi, Prancis. Agen ada juga debat norek- deh kayaknya yang norek nggak pertandingan. ada. Kayaknya yang bisa ngalahin dia cuma dia sendiri kan. Iya. Swedia ya karena sudah jadi pertandingan babak grup juga nggak ada yang wah, ya ini Iya. udah pasti otomatis Iya. Prancis lah. Dah, kelas itu mah kunci aja buat Ya kayaknya Prancis lah ya. Prancis aja itu mah. Kita sepakat deh Prancis yang lolos. Next, Ki. Next selanjutnya ada di pertandingan Meksiko melawan ya Wah, tadi ini yang kita susah. bahas Ekuador. Meksiko, Derby Ekuador, Amerika ini Latin. susah. Wah, Wah, ini nih. ini. Gua agak keringetan juga kalau bahas yang ini nih. Karena ya selain derby juga penampilan dua tim ini kan lagi bagus ya. Iya. Meksiko tuan rumah, Ekuador juga kemarin sempat punya kepercayaan diri ngalahin Jerman. Iya. Jadi wah ini seru banget sih pertandingan kali ini nih. Gimana Ki menurut lo? Ekuador itu walaupun kemarin di game pertama sama kedua mainnya ini ya gokil ya, cuma bisa keluar dari lubang jarum juga dia kan. Ya. Bisa di pertandingan ketiga bisa menang lawan Jerman Ya. itu. Di luar dugaan juga Di luar ya. dugaan yang bawa dia lolos. Cuma Meksiko ini lagi mewah-mewahnya. Iya. Itu di babak grup satu-satunya tim yang bukan satu-satu. Ya pokoknya Salah satu tim yang nggak kebobolan nggak kan. kebobolan dia sama Meksiko. Spanyol kan. Meksiko ini tim yang nggak kebobolan. Makanya ini pertandingan yang seru soalnya Ekuador juga di zona Amerika Selatan itu kan di bawah Argentina gitu. Jadi posisi pertama Argentina, kedua Ekuador. Jadi dia ngebawahin ada Kolombia, Brazil di bawahnya dia tuh tim-tim serem malah. Jadi Ekuador juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Cuma Meksiko nih negara sepak bola ya. Terus main di Meksiko masa iya berhenti di 32 besar. Menurut gua tetap Meksiko yang lolos walaupun Ekuador punya CV yang bagus. Iya selain yang tadi lu bilang juga karena ada faktor meskipun nanti gua nggak tahu ya dia main di kandang apa enggak, cuman kayaknya tetap atmosfer kandang. tuan rumahnya bakal aura tuan rumahnya bakal kelihatan banget. Terus Main tetap di kandang dia kalau Meksiko di kandang, nah Iya, itu juara bakal grup. jadi pertimbangan juga sih. Apalagi kan mereka emang performanya lagi bagus banget nih, boleh dibilang tanpa celah ya. Seperti yang tadi dibilang itu mereka belum kebobolan gitu. Jadi ya meskipun nggak bakal banyak gol, cuman kalau menurut gue memang entah itu mungkin perpanjangan lalu adu penalti, tapi Meksiko lah yang menang. Meksiko ya? Meksiko Sama ya. Dik. Kalau gua sih beda. Gue berarti ke Ekuador. Ekuador. Ya, boleh. Karena dari pertandingan juga Ekuador cukup menjanjikan juga. Paling menang juga tipis lah antara Meksiko sama Ekuador. Ya, siapapun yang menang kayaknya skornya tipis ya. Tipis. Tapi kita bakal ditulis di sini Meksiko ya. Ya udah. Ya, Meksiko. sepakat ya, Meksiko. Oke, selanjutnya dari Prancis Meksiko, terus kita ada pertandingan Ini- selanjutnya. Ada sang kapten Harry Kane yang akan Inggris. menghadapan dengan Rahmat Darmawan Kongo. RD itu apa RD? Republik langsung Demokratik. Iya, atau enggak Republik perlu Demokratik dibahas juga Kongo ini ya. Kongo lawan Inggris. Oh, Inggris. salah, Inggris harusnya mau jadi tim unggulan, jangan kalau dia kalah di sini ya udah Tapi berarti dokter emang Kongo nahan Portugal loh, Ki. ya nahan bukan berarti menang kan. Kita kan nyari menang di sini. Iya. Ya udah enggak. Udah lima lah, No, lima. no debat ya. No Jadi debat, no lima, debat lima. udah Inggris. Udah langsung skip aja lah ini mah Iya. pertandingan yang one sided. Cap Inggris yang lolos nih lawan dokter Kongo. Selanjutnya ada Belgia melawan Senegal. Nah, ini seru nih. Senegal tuh mana ya? Bukan ya? Mungkin ya? Mana? Mana kan? Mana Senegal kemarin kalah 2 kali. Belgia seri 2 kali. Walaupun Senegal kayak gitu, Di Belgia Senegal ada tetap teman siapa sih Ki, Senegal. yang lagi perform? ya masih yang kemarin-kemarin aja masih yang perform banget kan. Pemainnya kan nggak banyak yang baru muncul terus bagus. Enggak, emang pemain-pemain yang kemarin-kemarin aja. Kayak Kevin De Bruyne bahkan mereka KDB masih kemarin bertumpu loh. jadi bagus kemarin mainnya. KDB Malah masih belum bertumpu. habis. Saya kayak sama Lukaku aja masih kepake di Belgia. Kemarin masih nyetak gol gitu. Jadi ya Menang tipis sih Belgia. ya baru gue mau ngomong menang tipis Menang sih tipis kayaknya kan, nggak Belgia. bakal banyak gol gitu di pertandingannya ya. Walaupun mungkin ini salah satu kejutan bisa terjadi di Bisa sini ya. terjadi nih. Bisa. Cuma gua Belgia tapi tetap Belgia ya. Ya, Oke ya. sepakat sih gue Sepakat, juga Dik. Belgia kayaknya. Ya walaupun mana legend gue ya, legend dari Liverpool ya, gue Belgia lah. Ya, Iya, tapi bukan berarti nggak ada kejutan, bisa aja nih Senegal menjegal Belgia. Belgia juga nggak terlalu bagus-bagus banget kan ya sebenarnya. Namanya kita nebak ya ini Iya. formal-formal aja ya Cuman kita ngelihat yang ada dari- di atas kertas. Belgia kan salah satu yang berpengalaman lah di Piala Dunia kan. Siapa tahu mungkin ya sekarang mereka pengen melakukan satu yang lebih kan. Bisa aja mereka Ya, karena mengalahin Senegal. track record Belgia juga pernah masuk ke semifinal kalau Iya. nggak salah ya. Dan ini pertandingan selanjutnya ini nih kan. Ini pertandingan yang menurut gua juga sama nih, nggak
nggak menarik karena Iya. gampang ketebak. Menurut gue ini pertandingan yang selanjutnya kan ada Amerika nih. Iya. Amerika lawan Bosnia. Menurut gua Bosnia mainnya busuk banget. Nggak layak di Piala Dunia menurut gua ya. Iya. Bosnia mainnya kurang bagus lah, kurang rapi. Dibantai sama Swiss juga kan. Ya gua udah pasti kalau ini ke Amerika. Ya Kak, Karena kalau gua ngedukung Stephen Curry kan. kalau gue sih ya gue selalu tidak pernah mengesampingkan tuan rumah ya, apalagi Amerika juga salah satu tim yang juga bagus di fase grupnya meskipun kalah ya pertandingan terakhir ya. Iya. Sama Turki Kak, kalau nggak salah ya. Meskipun di pertandingan terakhir kalah, cuman ya kalah pun mereka memang karena poinnya sudah aman, jadi nggak terlalu ngebet banget pengen menang di pertandingan terakhir. Cuman kalau kali ini kayaknya bukan masalah kualitas ya, cuman momentumnya memang lagi ada di Amerika sih. Mereka tuan rumah, terus tentu pengen melaju lebih jauh lagi, apalagi dapat lawan yang menurut gue sih nggak seimbang lah. Dan lagi Amerika tim paling dibenci, ingat. Semua pengen Amerika kalah. Bukan karena timnasnya ya. Termasuk Karena gua Amerikanya. pengen kalah Amerika. Biasanya orang yang didoain mati lama matinya. Iya. Nah, itu ya, biasanya gitu ya. Iya. Ya. Ya kita pengennya sih Amerika nunjukin penampilan terbaiknya lah gitu Ya. kan, biar kita nggak mikir nah lolos karena hoki aja gitu kan, hoki tuan rumah. Siapa tahu. Iya kan, Di? Lu juga Kalau pengennya bisa lolos ngarepin dengan- Amerika kalah Iya, ya? kemarin aja waktu prediksi kan gua yang pertama ya Amerika enggak inilah. Iya. Tapi Amerika lu yakin nih menang kan? Udah kalau gini mah gua Amerika. Tapi kita tetap berharap ya, maksudnya Bosnia juga tetap masih perlawanan ke tuan rumah. Ya nggak bisa sih kata gua, ya udah biar tetap seru aja gitu. Dah kuncinya Amerika lolos. Amerika. Nah, ini Spanyol lawan Austria nih. Ini Austria nggak bisa dianggap remeh, cuma lawannya Spanyol. Di sini gua tetap nebaknya bukan Spanyol, gua Austria. Gua beda dari yang lain kalau ini. Entah orang sepakatnya gimana ya. Ya. Cuma gua Austria bikin kejutan di sini nih. Lu Kenapa Austria? Austria nih kalau lawan tim Eropa, besar Eropa kayaknya bisa nyusahin mereka. Pakai gaya main dia ya. Ya. Kayaknya menurut gua kalau lawannya tim-tim Eropa dan negara unggulan Eropa, Iya. dia bisa ini. Lu Bun? Ya gini, kalau pertandingan ini sih ada dua ya, maksud gua harapannya sih Spanyol Austria ya yang lolos. Cuman prediksi gua kayaknya Spanyol. nggak terbendung lah Spanyol, ya. Spanyol. Cuman sekali lagi gue pengen tim-tim yang memang secara kualitas agak di bawah ngasih perlawanan yang bener-bener lah gitu. Agar ke tim pertandingannya besar. lebih menarik. Iya, pertandingan lebih menarik. Kalaupun lu harus kalah, jangan terlalu banyak golnya lah gitu. Meskipun ya akhirnya prediksi gue jatuh ke Spanyol ya, karena ya secara pengalaman lah gitu kan. Bukan karena gua ngejagoin Austria, Bu. Iya. Tapi supaya ada beda aja. Iya. Ya, Ya, sebenarnya berat ke sudah Spanyol, paham. cuma emang ya kayaknya Austria bisa deh. Soalnya di terakhir di Euro kan di grup aja dia bisa ngalah di atasnya Iya. waktu Euro kan Iya. inget kan ada Perancis sama Belanda di satu grup dia, tapi Iya. dia ada di atas kan. Jadi juara grup itu. Iya. Nah, Austria ini kayak gitu kalau lawan tim-tim besar ya. Eropa kayaknya. Ya, kita berharap ada kejutan lah ya lawan Spanyol ini. Austria benar-benar. Lu di jagoan lu kan Spanyol ya? Jagoan gue Spanyol. Ya udah pasti ya. Karena apa modalnya cukup bagus Spanyol itu. Ada- Karena kan juara Euro. Ada Lamin Yamaludin ya. Yang namanya Jamal. Jamaludin. Jamaluddin. Ya gue mah karena ini jagoan gue ya. Gue akan tutup mata dengan Australia. Buat Spanyol. Austria. Austria, Iya, ya Austria. Australia. Spanyol. Dah. Australia belum dewasa Australia. Nah, selanjutnya nih ada GOAT, one and only the GOAT, pencetak 1000 gol Portugal Mau melawan Ki, mau. Luka Modric CF. Ini bakal reuni ya. CS, ya. Ronaldo bakal reuni Kalau sama di Madrid, Modric ya. nih. Sama-sama nangis nih di Piala Dunia terakhir mereka nih. Gimana Siapa yang prediksinya? akan menangis itu aja intinya. Siapa yang akan Iya. menangis? Antara Modric apakah CR7? Nah, Kalau gua nilainya sih pertandingan ini gua nggak bisa nentuin misalkan Portugal pun yang menang, nggak terlalu yakin banget menjagokan Portugal ya, karena Kroasia juga sama ya, punya pemain yang meskipun gak punya nama besar seperti Portugal ya, tapi penampilan kemarin juga menjanjikan. Tapi mungkin karena Portugal ini kan kayak penampilan terakhirnya tuh menggebu-gebu banget ya, apalagi mereka pengen momen tahun ini tuh tahunnya Cristiano Ronaldo ngangkat piala kan. Kayaknya memang bakal mati-matian banget di pertandingan ini, cuman kayaknya nggak bakal mudah nih Portugal menang nih di pertandingan kali ini. iya karena kan modal Kroasia juga tahun waktu di Piala
Kemarin tadi Qatar yang juara siapa kok? Siapa sih? Kroasia masuk final kan ya? Kan Argentina yang juara. Semifinal Semifinal ya? ya Iya. tiga besar deh, tiga besar. Kroasia juga. Ya itu jadi modal dia di Piala Dunia kali ini kan. Dia punya semangat yang kalau bisa kan lebih baik dari edisi sebelumnya. Udah lah, Berarti ya Portugal masuk aja lah ya, udah ya. Itu Iya. tumben Portugal Ki. Portugal. Ya, gue pengen ngeliat Portugal lawan Spanyol sebenarnya. Bukan Portugal lawan Argentina di final. Ya tapi kayaknya bakal sama itu. Kalau Portugal Argentina di final kayaknya Argentinanya bisa, tapi Portugalnya nggak, belum tentu. Oke. Jadi Kalau fix ya Portugal ya. Udah ya. Portugal lah. Portugal deh. Ya. Kayaknya kita ngopi dulu aja sebelum lanjut prediksi ya. Oh iya iya iya. Nah, ya. Kita bikin kopi dulu ya. Ngopi dulu aja, Bud. Minum dulu, Bud. Kopi mana nih? Kita akan lanjut di tim-tim selanjutnya yang akan lolos dari 32 Ada besar. siapa sih? Tadi terakhir kita Pertandingan ngebahas berikutnya. apa? Portugal ya? Portugal, Kroasia. Portugal. Sekarang apa, Bud? Ada Swiss sama Aljazair. Duh. Singkat padat jelas gimana nih? Ya, Berat udah nih gua. Swiss lah itu. Udah Swiss nggak ya, apa-apa. kayaknya ya. Aljazair juga lolos Aljazair gara-gara untung. pertandingan terakhir kayaknya Gol Lampu Mahrez, tadi. iya gol Mahrez itu gol untung lah. Iya. Karena punya Mahrez aja mentalnya udah kebentuk, jadi bisa nyetak gol. gue juga sama sih, Swiss pengalaman sekali ya. Udah, Yang udah. bikin gua jagoin Swiss pengalaman di Piala Dunianya kan udah bagus banget lah gitu Jadi lah. gua mau ngejagoin Swiss karena ya Swiss gitu. Iya. Swiss hebat. Betul. Bahkan nggak mungkin skornya agak gede nih, bisa 2 atau 3-0 Ya, ya. skor gede sih susah sih kalau buat 16 besar, soalnya mainnya biasanya kalau Udah tim-tim kayak mati-matian gitu lah udah tim itu mati-matian. semuanya. Iya. Nggak Cuma bisa main-main. Swiss. Bakat ya Swiss ya. Swiss, Swiss. ya udah. Oke. Terus di game berikutnya, Bud, Ada ini nih wakil Asia nih, Australia lawan wakilnya Afrika, Mesir. susah sih Australia lolos lawan Mesir. Mesir Mesir gitu-gitu susah ya? juga kuat. Iya. Kuat itu, mau salah sama Marmus lumayan bisa ngegendong Mesir. Iya. Dari kemarin juga bisa ngegendong lumayan tuh. Jadi Jadi udah ini sih, kalau Australia ya mainnya menurut gue ya gitu-gitu aja. gitu aja. Gitu-gitu aja. Cuma kalau bertahan Australia salah satu menurut gua yang parkir bis paling rapih tuh Rapih, Australia ya. ya salah Iya. satunya. Low block Ki sekarang tuh. Ya, udah pokoknya Low block nggak katanya, usah ikut low ituan orang. Ya kayaknya emang prediksinya juga Australia kayak parkir bis kayaknya ya. Iya. Kalau Mesir bisa Bongkar ya. ngebongkar kayaknya emang Swiss bisa menang nih kayaknya nih. Mesir ya. Mesir kayaknya- bisa menang nih kalau bisa ngebongkar pertahanan kuatnya Australia. Makanya Australia sih. Lebih ke berat ke Mesir kayaknya. Kalau gue lebih ke Mesir. Selanjutnya ada pertandingan langit dan bumi ya. Ini nih Juara bertahan sama buat pendukungnya Argentina. pemain ya udahlah itu Silahkan mah. ditunggu penampilannya Apa Bud nanti. disebutin artinya lawan siapa nih? Tanjung PRD. Oh, Tanjung Kejutan kita. Ya, Gimana? gua gini ya. Buat negara kayak Tanjung Verde ini, walaupun kita mikirnya bakal gugur di sini, tetap ya apresiasi Gak Tanjung nyangka Verde kita ya, ya. nggak masuk dalam list Apresiasi. diunggulkan kemarin sama kita nih. Soalnya gua ngira bakal jadi lumbung gol Tanjung Verde. Tapi Cuma ternyata kan bisa lolos gitu ya, nahan tim yang lolos walaupun gak menang. Iya. Itu Pengen Tanjung ini ya. Verde kan. Pengen tahu juga ya yang kipernya kemarin kuat banget. Nah, Pojinya. Fozina itu lumayan Kita pengen kan. lihat nih Pojinya nahan tendangannya Messi. Cuman Jadi gini kalau- nih, kayak ini kan, serunya pertandingan ini ada pemain yang paling produktif Messi Iya. lawan kiper Kiper ya, yang yang kuat kuat, juga. iya, Iya. yang ratingnya lebih tinggi gitu ya Tinggi, di iya. di Piala Dibanding kiper Dunia. lain ya. Iya. Jadi Fozina lawan Messi ini nih pertandingan yang lumayan seru nih antara Fozina lawan Messi. Udah gitu sama-sama berumur ya. Tukang Kayaknya judulnya Pojinya versus Messi ya. Iya, udah ya nggak tahu nih tukang listrik ini bisa ini nggak? Katanya kan Fozina ini dari tukang listrik Iya, kan. iya, Tukang listrik. tukang Tukang listrik Tangannya ini bisa nyetrum nih ya, jangan megang-megang Messi dah. Tapi gua sebagai gua kan yang ngedukung apa namanya Argentina ya, Ya. ngedukung Argentina udah pasti ke Argentina. Menurut pandangan lu nih, Argentina bisa gampang nggak lawan Tanjung Tanjung Perde. Perde ini? Sorry Bukan saya Tanjung kayaknya Kait. di pertandingan kali ini mah bisa dengan mudah. Kalau gue ya nggak tahu sih pendapat tuh kayaknya bisa dengan mudah deh. Tapi ngalahin. Spanyol aja bisa Iya. kewalahan. Nah, Ya, justru- Uruguay kalau kita ngomong Tanjung Perde cuma bisa bertahan ya, nahan musuh nggak bisa nyetak gol. Tapi dia bisa nyetak gol lawan Uruguay, Iya, serinya 2-2 loh. Iya. Menurutku skornya emang nggak bakal sepenuhnya diserang, cuman kayaknya Argentina bakal ngambil alih permainan deh di pertandingan kali ini. Ya mungkin bisa lah, maybe 2-0 lah atau 3-0 lah. Kemungkinan 2-0 paling kecilnya lah gitu Oh, lah. Ya.
Kalau gua berharap Messi hat-trick lagi ya. Messi Gua hat-trick. berharapnya Messi hat-trick lagi, banyak gol lagi di sini. Cuma lawan gini ya, kalau gua lebih ngeri sebagai yang ngedukung Argentina nih, lebih ngeri Argentina nih ketemu tim yang kayak gini. Kenapa tuh Ki? Jadi ngebayangin gua Argentina kayak lawan Arab. Oh iya. Oh, Iya, itu. Gua lebih ngeri Argentina lawan tim-tim yang enggak diunggulin Kadang kayak gini. yang nggak diunggulkan itu yang ngelawan tim yang gede itu agak alot dikalahinnya ya. Iya. Di Gua luar dugaan gitu. dibanding Argentina harus lawan kayak Portugal, Yang lebih gede lawan gitu ya? Prancis atau apa, gua nggak ngeri. Tapi kalau Argentina lawan tim gini, Iya. ini ujian sebenarnya. Apalagi Argentina beda nih jalannya kayak di Piala Dunia kemarin kan. Piala Dunia kemarin dia dapat pelajaran berharga di game pertama gitu, Iya. kalah dulu lawan Arab. Bukan dapat bantuan Ki. Bantuan apa? Bantuan apa nih? Ya kalau itu kan menurut fans yang kalah kan. Kalau itu menurut fans yang kalah aja gitu. Kalau masalah bantuan enggaknya ya nggak mungkin. Kalau Muani itu Prancis bisa juara kalau Muani nyetak gol gitu. Iya. Itu susah kalau ngomong. Maksudnya kalau Portugal dapat kartu merah bisa nggak lolos ke final, ya Buda. Kan maksudnya ya Argentina susah Udah nendang Susah Kroasia, menang gitu. nggak dapat kartu merah. susah Paredes nih. ya? Iya, kalau itu kan pandangan wasit aja kan. Kalau masalah Masalah wasit yang lain juga di AFC, di Liga Inggris kalau nendang bola ke official tuh kartu merah. Tapi di kasta tertinggi itu tapi dibiarkan. hasilnya udah jadi itu, hasilnya udah jadi. Barangnya udah jadi lah kalau kata Bahlil Tuh, mah. biarin jadi sejarah. Kalau kata Bahlil kan barangnya udah jadi itu. Maksudnya ya kalau emang dibantu wasit banget, kalau Ya Muani itu dikit-dikit nggak apa-apa lah ya, Iya. dikit-dikit nggak apa-apa. Ya apa-apa lah ya. Emang iya Kayak kemarin aja dibantu dikit udah. Ya, nggak. Iya. Ya kita sih ngarepinnya jangan terlalu besar ya skornya Tanjung PD lawan Argentina. Ya nggak bakal Jangan bisa terlalu gede. lah. Cuma gue berharap Messi hat-trick gitu. Yang nggak gede-gede banget gitu, 4-3 gitu kalau kalah juga. Tapi nggak 4-3. Keren banget tuh dia bisa ngegolin 3 ya ke kan Argentina. kita nggak tahu Tanjung Priok mainnya kayak gimana, bisa jadi iya sih. berubah gitu ya. Oke, jadi Argentina kayaknya ya. Ya Kalah, itu mah Kalah, udah jelas. kita Udah jelas sebut secara Argentina. di atas kertas ya, prediksi di atas kertas aja. Ya, Cuma gua nggak berani jamin Argentina bisa lolos kalau ini mah. Di atas di atas kertas apa nih Pipa? Bukan? Tenang aja. Kan banyak yang nyalain kan Argentina diuntungin bagannya gitu ya. Tim lu aja yang bego nggak bisa jadi juara grup kan gitu buat ya. Bener gak? Ya kan kalau itu kan drawingnya udah dari awal. Iya. Dari awal. Aduh kenapa drawingnya. nggak Uruguay yang jadi runner up? Harusnya dia langsung kesandung lawan Uruguay kan yang kuat. Iya. Nah kan gitu. Maksudnya kalau ada yang ngomong Argentina enak banget nih jalannya. Abis ketemu ini gampang-gampang semua gitu. Ya namanya bola kita nggak ada yang tahu Iya. ya. Itu waktu di atas kertas. Enggak emang kan ini, tapi komen. nggak tahu Kita juga. ngejawab komen ya, misalnya Betul. ngejawab komen ya. Kalau ya lu Portugal misalnya. Kalau lu juara, lu Portugal. Itu bisa ngalangin Argentina gitu di 16 besar. 16 besar. Iya kan? 8 besar udah ketemu tuh. Ya. Mungkin sengaja Pipa itu Terus kalau Uruguay-nya lolos juga, Argentina langsung ketemu Uruguay yang lumayan alot gitu. Ini kan karena banyak kesalahan dari tim-tim yang betul. kita anggap kuat aja gitu. Jadi Argentina lawannya gampang-gampang gitu, Ya. bener nggak? Ya, Coba kemarin misalnya Spanyol yang runner up. beda cerita ya. Cerita. Lanjutlah langsung. Ya, pertandingan penutup nih si Emang penutup ganteng- udah langsung. Si jantung James Rodriguez dari Kolombia akan menghadapi Anjing. Ghana. Bagus ini mainnya. Kolombia bagus mainnya. Iya, Kolombia. Ngelihat main ngeri juga ya. Iya. Ngelihat Kolombia main. Kalau nggak gara-gara kuku itu Portugal kan kalah. Iya. Kalah ya. Iya, karena kuku aja kan. Udah gemeter aja Dodo. Aduh gua nggak nih ternyata ditolong sama ujung Nggak jempol. ada ini sih. Ghana nih menurut gua ya tim Afrika yang kuat ya. Yang gua kaget nih. Iya. Mainnya bagus. Pantai Gading sama Ghana. Ini menurut gua salah satu tim Afrika yang yang menurut mainnya gua superior ya. superior, lumayan kuat lah. Iya. Kalau Maroko ya udah Konsisten lah ya kalau mainnya Maroko ya. lah udah banyak orang bilang lah, maksudnya udah ketahuan lah barangnya. Kalau Pantai Gading sama Ghana ini salah satu yang gua kaget gitu sama penampilan Kalaupun mereka. ada di grup yang ibaratnya grup neraka, mereka tuh nggak pernah jadi lumbung gol ya. Itu bagusnya Ghana. Enggak, iya kaget Pantai Gading. kayak Ghana bisa nahan Inggris kan, Iya. lumayan bikin kaget gitu kan. Mainnya kayak gitu. Ini udah Jadi, ya Kolombia sih udah susah sih. Kolombia ngeliat gaya mainnya gitu. Kolombia, Argentina aja Bismillah itu kalau mau menang lawan dia. Kayaknya susah itu. ada juga beberapa pemain yang pengalaman kan kayak James Iya. Rodriguez, terus ada Daniel Muñoz yang back sayap yang nyetak 2 gol. Ada Luis Diaz. Nah, Ngeri juga tuh. Wow. Kayaknya emang Kolombia bisa deh ya menang ya kayaknya.
Menurut Meskipun Ghana juga bukan nggak mungkin ya. iya, kesulitan Ghana juga. kuat. Cuma ngelihat Kolombianya kita lebih Iya. respect ke permainan Iya. Kolombia yang nyerangnya bagus Iya. gitu. Nggak ngandelin 1-2 pemain ya. Nggak main bertahan juga. Kirain lawan Portugal yang dikurung. Nah itu Nah, yang di gitu luar ngeliat. dugaan sih ya. Iya. Kirain kita mereka bakal ya udahlah sekedar nyari hasil seri aja. Ternyata sampai menit akhir tetap nyari gol Nyari gitu. gol. Benar-benar mau menang gitu, Iya. bukan tim yang gitu. Makanya sayang gua Kolombia ada di bagian Argentina. Iya. Gua maunya ngeliat dia main lawan yang kayak Spanyol gitu sama Prancis yang benar-benar nyerangnya total. Kalau Argentina kan mainnya rap-rap gitu kalau Iya. bahasa Medannya gitu. Main keras tapi keras kan Argentina mainnya kan kasar. Keras cuma pressingnya kuat gitu Argentina. Nah, lawan yang kayak gitu kayaknya Kolombia nih susah. Gue pengennya ngeliat dia lawan Tim-tim Eropa, Eropa gitu. ya. Ya bener sih. Ya, gue sih sepakat sih, Kolombia dari segi permainan dari fase grup dia menjanjikan juga, yang memberikan suguhan yang menarik ya kan. Apalagi kemarin terakhir lawan Portugal, gue ngeliat statistik gila, Kolombia the best lah mainnya itu, gila, sampai statistik lebih berat ke Kolombia. Ya ini sih gue mah Kolombia sih lawan Ghana versus Kolombia yang lolos. Kalau tetap permainan tetap seperti itu ya, tidak berubah. Piala Dunia terakhir James juga kayaknya ya. Kalau dilihat umur sih kayaknya Piala Dunia terakhir James Rodriguez juga nih. Ya semoga pertandingannya berjalan seru ya, nggak terlalu banyak gol gitu. Ghana bisa memberi perlawanan yang sengit. Biar jadi hiburan penutup kan ya. Hiburan penutup buat kita nanti nih di knockout. Ya udah berarti Oke, kita kunci ya kita Kolombia kunci ya. Kolombia lah ya, dan Kolombia. akhirnya sudah kita Dapatkan 16 tim yang 16 tim yang menurut kita bakal lolos Ya. ke babak selanjutnya. selanjutnya. Kalau ada yang beda pendapat silakan komen. Ya, tinggal komen aja ya. Gua tutup ya. Oke. Kita di sini cuma nebak ya. Gua berharap tebakan kita semua di sini ada yang salah. Gak benar semuanya. Iya. Karena manusia Enggak, gua bener, enggak mau gua ada tebakan gua benar semua, enggak mau gua. Iya. Ada yang salah lah, 1-2 gitu ya. Betul. Takutnya nasib kita kayak si Paul, tahu lu? Apa tuh? Paul Gurita. Oh iya. Iya, umurnya bentar. Benar. Iya, dia mau makanya benar. bener terus Paul ya? kan benar terus. Umurnya bentar. Benar. Habis Piala Dunia meninggal 2 bulan kemudian. Gua enggak mau. Paul siapa? Oh, betul. Ya. Bang Makanya Cilok kita di kampung berharap gua juga Paul. kita berharap Gue baru ingat banget. tebakan kita Kita ada yang jangan salah. ada yang benar semua. Iya, mudah-mudahan tebakan kita ini 16 Ya. 16-16-nya ada yang salah lah. Ya, sengaja 60% kita benar, 40% salah ya. Justru kalau banyak yang salah seru dong. Artinya kan banyak yang bisa ngalahin tim gede dong ya. Iya, kalau banyak yang salah ya bagus. Iya. Umur kita alhamdulillah panjang gitu. Ya udah. Sekian dari kita. Sekian dari kita. Oke. Tetap terus ikuti podcast Ngopi Bola ya kan, bersama kita, jangan bosan-bosan. Jangan lupa komen, like, subscribe juga ya. Iya. Betul. Oke, selamat tinggal. Sama. Say bye. Bye.